melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Brobot, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema, diselamatkan untuk berbuat baik. Sebelumnya mari kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami kembali belajar firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, hikmat pewahyuan turunlah atas kami semua untuk mengerti apa yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, biar nama Tuhan yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati, haleluya, amin. Sahabat Brobot, bacaan kita dari Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ke-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya saudara, menurut bacaan tadi kita di situ belajar bahwa ternyata keselamatan kita bukan karena hasil usaha kita, tapi karena anugerah atau kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita. Ya, di dunia ini banyak pengajaran yang mengatakan bahwa mereka diselamatkan karena perbuatan amal mereka, perbuatan baik mereka. Ternyata tidak demikian. Di dalam kekristenan itu kita peroleh karena anugerah. Jadi hanya oleh karena kasih karunia kita bisa beriman kepada Kristus sehingga kehidupan kekal kita dapatkan, saudara. Kita mau belajar hari ini bagaimana keselamatan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya saudara, kita baca dari ayat yang ke-1 sampai dengan ayat ke-3, yaitu sebelum menerima keselamatan, saudara. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti keinginan daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ya saudara, jadi dulu kita hidup di dalam dosa-dosa kita dan kita mengikuti jalan dunia ini, saudara, karena kita mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka, yaitu yang membuat kita marah, sakit hati, kecewa, gak bisa ngampuni, malas ibadah ya, dan tidak mau melayani, dan segala hal yang tentunya dunia inginkan itu dulu kita lakukan ya. Artinya kita sudah mati, terputus hubungan kita dengan Tuhan. Jadi dulu kita semua seperti demikian, tapi puji Tuhan, haleluya. Karena kasih karunia-Nya Dia memanggil kita dan kita dipilih oleh Tuhan untuk kita diubahkan hari lepas hari untuk menjadi semakin sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Jadi saudara, kita pelajari di sini bahwa setiap mereka yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, mereka sesungguhnya mati, saudara. Nah, mereka tidak percaya Yesus. Ternyata untuk bisa percaya Yesus itu juga perlu anugerah, saudara. Seperti satu hari Yesus bertanya kepada murid-murid, menurut kalian siapa aku, gitu ya. Nah, Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah. Dan Yesus berkata, bukan kamu, tapi Tuhan yang menaruhkan untuk ia bisa berkata demikian. Dan juga dikatakan Yohanes 6 ayat 65 dikatakan demikian.
Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Ya, jadi tidak ada yang dapat datang mendekat kepada Yesus kalau Bapa tidak mengaruniakannya. Jadi karena kasih karunia, karena anugerah, saudara boleh mendekat kepada Yesus, menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat, percaya kepadanya, mengikuti jalan-jalannya, itu adalah anugerah saudara. Nah, kalau dulu sebelum kita menerima Yesus secara pribadi, mungkin kita beragama Kristen saudara. Mungkin saudara ada di gereja, tapi saudara belum mengundang Yesus secara pribadi untuk masuk dan memimpin dan menuntut jalan saudara. Maka berikutnya saudara, jalan saudara adalah jalan dunia. Jadi banyak mungkin saudara lihat mereka katanya orang percaya, tapi hidup mereka dunia banget. Mereka orang percaya, mereka hanya ibadah hari Minggu aja, dan itu pun kadang-kadang mereka tidak hadir saudara. Hidup mereka tidak jelas. Kekristenan mereka hanya sekedar agama saudara. Tapi mereka tidak mengikuti jalan Tuhan yang sesungguhnya. Mereka tidak mau dimuridkan. Mereka berjalan menurut pikiran mereka sendiri. Banyak yang demikian saudara. Tapi puji Tuhan, haleluya. Karena anugerah saudara tidak lagi hidup demikian. Tapi kita hari ini tertanam dalam gereja lokal. Kita ikuti segala aktivitas gereja lokal, artinya saudara mau dimuridkan. Dan engkau banyak menerima pengajaran dan tuntunan demi tuntunan. Ketika kita salah, ada orang-orang yang menegur dan mengingatkan kita. Sehingga kita terus berjalan di dalam jalan-jalannya. Yang terus ketika kita bertekun di dalamnya, kita terlibat dalam pelayanan. Melayani Tuhan dengan ketulusan. Diurapi Tuhan, diberlengkapi Tuhan, dipakai Tuhan. Bahkan bukan hanya di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan Tuhan berkata, tidak cukup kau hanya menjadi hambaku, tapi aku akan menjadikan engkau terang bagi bangsa-bangsa. Wow saudara, pekerjaan Tuhan sangat luas yang Tuhan mau percayakan kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah, mari saudara, jadilah murid yang baik. Engkau tertanam, engkau mau belajar, kau mau diajar, kau mau praktekkan firman Tuhan, kau mau ditegur, mau diingatkan. Saya percaya seorang murid yang demikian, maka murid ini tidak akan stuck di posisi sebagai murid. Tapi ia akan menjadi yaitu pemurid saudara, seperti yang Tuhan katakan dalam amanat agungnya. Dalam Matius 28 ayat ke-19 dan ke-20 berkata demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, Tuhan katakan pergi jadikan seluruh bangsa muridku. Artinya saudara memuridkan. Dan inilah sebetulnya panggilan yang sesungguhnya harus saudara capai. Yaitu bukan hanya menjadi murid, tapi menjadi pemurid. Yaitu memuridkan banyak orang di sekeliling saudara. Nah, kalau saudara sudah ada di titik itu hari ini, berarti saudara sudah ada di posisi yang tepat. Atau kalau saya sering katakan, di ruang tunggu keberangkatan rapture. Saudara sudah siap untuk apa? Rapture saudara. Sehingga pada saat ya, sangkakala berbunyi, sangkakala terakhir, maka yang mati dalam Tuhan bangkit, kita yang hidup diubah dalam tubuh kemuliaan. Kita akan berjumpa dengan kekasih hati kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah saudara, inilah yang harus kita lakukan di posisi yang tepat hari ini. Jadi jangan saudara hari ini masih di posisi sakit hati, marah, kecewa, gak bisa ngampuni, bersungut-sungut, putus asa, kehilangan pengharapan. Wow, saudara pasti akan ketinggalan saudara. Kenapa? Harinya sudah semakin singkat, waktunya sudah semakin dekat. Dan tidak lagi ada penundaan. Saudara hanya perlu berbenah diri hari ini, sungguh-sungguh di posisi yang tepat. Di ruang tunggu keberangkatan rapture, yaitu memuridkan. Dan bagaimana seorang bisa memuridkan? Tentunya ada 4 ini yang saudara perlu ingat. Di ruang tunggu keberangkatan rapture, hati saudara harus bersih. Jadi harus bebas ya saudara dari rasa pahit, kecewa, marah, sakit hati. Enggak ada lagi hati yang demikian di hati saudara. Lalu apa saudara? Pikirannya positif. Selalu berpikir positif dalam segala hal, baik atau buruk yang ada di depan saudara. Dan yang ketiga adalah
perkataannya menguatkan dan membangun. Nah, itu harus ada di perkataan saudara. Dan yang keempat adalah melakukan pekerjaan baik. Jadi dikatakan Filipi 4 ayat 5 berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ya saudara, menjelang hari Tuhan itu sudah semakin singkat ini, saudara harus belajar untuk melakukan kebaikan. Dan gak perlu pengumuman, saya orang baik, tapi orang melihat saudara berkata, wah dia orang baik saudara. Biarlah demikian saudara, melalui respon-respon saudara, melalui perkataan dan sikap saudara, biarlah orang berkata, engkau orang baik saudara. Ini yang harus ada pada kita di posisi hari ini. Nah saudara, kalau dulu sebelum saudara menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, atau saudara hanya hidup sekedar Kristen, tapi saudara belum menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh dan komitmen, maka dulu kita dikatakan kita tidak mengenal Yesus secara pribadi. Hidup kita menurut jalan dunia, ya saudara. Apa yang dunia inginkan itu dulu yang kita lakukan. Nah, tetapi puji Tuhan, hari ini kita memperoleh anugerah atau kasih karunia. Jadi kita seharusnya tidak lagi hidup dalam hawa nafsu daging. Keinginan kita selalu menentang keinginan roh itu dulu saudara. Tapi hari ini dalam mengikut Yesus, saudara harusnya tidak lagi mengikuti keinginan daging, tapi saudara harus mengikuti keinginan roh. Apa yang roh inginkan itu yang saudara harus lakukan. Nah saudara, jadi ternyata keselamatan itu terjadi dalam kehidupan kita. Sebelum menerima keselamatan dulu kita itu ikut dunia, tapi hari ini kita sudah menerima keselamatan itu karena kasih karunia dan anugerah. Nah saudara, dasar keselamatan kita baca di ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, keselamatan bukan karena saudara baik dan saudara berusaha sedemikian rupa untuk melakukan perbuatan baik. Ya saudara, bukan demikian. Tapi keselamatan itu dikatakan di sini karena kasih karunia ya oleh iman kita kepada Yesus. Juga bukan hasil usahamu seperti tadi kita baca dalam Yohanes 6 ayat 65 ya. Karena Bapa yang menarik kita untuk kita bisa mendekat kepada Yesus. Jadi karena anugerah atau karena kasih karunia kita hari ini boleh mengenal Yesus, mendekat kepadanya, diajar kebenaran firman-Nya. Kenapa? Karena Tuhan merintis jalan yang lurus bagi orang benar. Kalau saudara adalah orang benar adalah orang yang rendah hati. Orang benar adalah orang yang mau dibentuk. Orang benar adalah orang yang mau disempurnakan. Orang benar adalah orang yang mau dimuridkan saudara. Ketika saudara ada di posisi yang demikian, saya percaya hari lepas hari seperti Kolose 3 ayat 10 dikatakan, kita sudah mengenakan manusia baru dan kita akan diperbarui hari lepas hari untuk kita bisa mengenal Tuhan secara sempurna. Nah inilah saudara yang Tuhan sedang lakukan bagi kita orang percaya. Memberi anugerah dan kasih karunia yang sangat luar biasa saudara. Untuk kita mengenal jalan Tuhan, hidup di dalamnya. Dan saya percaya mengikut Yesus harus berubah. Jadi bukan seperti ini, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, saya juga saudara. Enggak ya, kita harus berubah. Yesus tidak berubah karena dia adalah Allah yang sempurna. Tapi kita manusia tidak sempurna yang dulu hidup menurut jalan dunia. Hari ini kita harus berubah jadi lebih baik. Berubah harus jadi lebih bijaksana. Seharusnya demikian kehidupan kekristenan kita. Nah saudara, kita perlu sadari akan hal itu. Yesaya 64 ayat 6 menyebutkan demikian. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ya saudara, kita tadi mendengar bahwa ternyata perbuatan baik manusia dikatakan di sini seperti kain kotor ya. Jadi kesalehan yang kita lakukan itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Jadi artinya manusia nggak bisa berbuat baik dengan kekuatannya.
Ia perlu anugerah, yaitu kekuatan Roh Kudus yang diberikan sebagai penolong sehingga kita bisa melakukan kebaikan. Kebaikan bukan standar manusia, tapi kebaikan menurut standarnya Tuhan. Apa maksudnya saudara? Menurut standar manusia, orang itu mengampuni 3 kali udah cukup saudara. Ketika kita seringkali mendengar orang bilang begini, udah cukup ya 3 kali, awas 4 kali. Nah, seringkali manusia memberi patokan demikian. Tapi murid-murid berkata, guru berapa kali ke kami mengampuni? Apakah 7 kali? Jadi menurut murid-murid 7 kali mengampuni itu sudah hebat. Tapi ternyata Tuhan berkata tidak. Tapi 70 kali 7 kali. Artinya tidak terbatas kita harus melepaskan pengampunan. Bahkan dikatakan orang yang sama melakukan kesalahan sebanyak 7 kali dalam sehari saudara. Dan ia minta ampun, kita juga harus mengampuni saudara kesalahannya. Nah demikianlah saudara bahwa ternyata keselamatan itu diberikan karena anugerah atau kasih karunia, bukan karena hasil usaha kita dan kehebatan kita. Nah saudara, kita perlu sadari ini. Maka saudara marilah mendekat kepada Tuhan, datanglah kepadanya, karunia atau anugerahnya. Dia akan menyempurnakan iman saudara. Saudara akan semakin disempurnakan, semakin bertumbuh dalam iman kepercayaan saudara kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita melakukan atau menghadapi sesuatu masalah, engkau datang sama Tuhan, Tuhan menyelesaikan dan engkau akan melihat hebatnya Tuhan. Dan kau akan berkata, oh Tuhan kau dahsyat. Dan kau berjalan lagi bersama Tuhan, ngadepin lagi masalah ujian pencobaan. Dan saudara kembali datang kepada Tuhan, minta kekuatannya. Kau mulai melangkah melakukan kebenarannya. Berikutnya kau melihat pertolongannya. Imanmu makin berakar, imanmu makin bertumbuh. Dan kau semakin kuat tertanam di dalam Tuhan. Jadi kita di dalam kekristenan saudara jangan pernah menolak proses. Karena proses yang Tuhan izinkan itu akan membuat engkau mengenal pribadinya. Mengenal Tuhan sebagai Allah penyembuh ketika engkau dalam keadaan sakit. Engkau akan mengenal Tuhan sebagai Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan ketika engkau dalam kekurangan. Engkau akan melihat Allah sumber damai sejahtera ketika engkau dalam keadaan dimaki, dihina, direndahkan, gak dianggap, saudara ditipu. Saudara bisa melihat Tuhan di sana sebagai Allah sumber damai sejahtera. Nah banyak hal yang kau akan kenali tentang Tuhan di dalam setiap prosesmu. Maka saya sangat diberkati dengan lagu ini yang berkata ada cerita di setiap proses hidup kita saudara. Ada cerita tentang Tuhan. Jadi oleh karena itu jangan cepat marah ketika engkau menghadapi proses. Proses itu ada proses antar sesama saudara. Ada proses kehidupan dan ada proses padang gurun yang Tuhan izinkan. Nah di dalam setiap proses apapun kau hadapi, engkau hanya perlu matamu tertuju kepada Tuhan. Belajar daripada Tuhan, dia sudah meninggalkan jejak sebagai teladan yang harus kita ikuti saudara. Semua yang kita alami hari ini itu sudah dialami oleh Yesus saudara. Engkau hanya perlu belajar teladannya dan lakukan dengan kekuatan Roh Kudus. Dan kau akan melihat kita pasti akan keluar lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ya, saudara akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Jadi yang diperlukan adalah matamu tertuju kepada Tuhan. Belajar abaikan setiap kehinaan yang ada di hadapanmu. Dan terus tekun pikul salibmu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah mengurangi atau mengundurkan diri. Saya percaya kalau kita adalah orang yang mau melakukannya, saudara, hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Kau akan melihat betapa indahnya Tuhan. Engkau akan terpesona, kau akan kagum akan Tuhan. Betapa hebat Tuhan yang kita sembah. Jadi yang diperlukan adalah saudara kesadaran bahwa keselamatan yang kita peroleh bukan karena hasil usaha kita, bukan karena jerih lelah kita, bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena anugerah. Saudara, kita belajar dari Rasul Paulus yang berkata demikian dalam 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya, itulah saudara yang Paulus katakan.
Aku sebetulnya tidak layak disebut rasul karena aku ada orang yang paling hina di antara semua rasul. Kita tahu saudara bagaimana perjalanan rohani daripada Rasul Paulus yang dulu bernama Saulus ya. Dia adalah seorang penganiaya pengikut Tuhan dan ia adalah orang yang memenjarakan dan membunuh bahkan orang-orang yang mengikut jalan Tuhan. Tapi satu hari ia berjumpa dengan Tuhan dalam perjalanannya ke Damsik untuk menangkap setiap orang percaya. Dan Tuhan menaruhkan hatinya kepada Saulus sehingga akhirnya ia menjadi pengikut Kristus yang luar biasa setia. Dan ia melakukan tugas pelayanannya dan menyelesaikannya sampai tuntas. Nah saudara, Paulus berkata aku tidak layak disebut rasul. Karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada. Dan saudara catat apa yang dikatakan Paulus ini. Dan aku tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Tapi aku bekerja lebih keras dari yang lain. Nah ini saudara yang harus kita lakukan. Bekerja lebih keras daripada yang lain. Orang lain gak mau melakukan, mari kita lakukan saudara. Bekerja lebih keras dari yang lain. Dan Paulus berkata itu pun bukan karena aku. Tapi karena kasih karunia Allah yang bekerja dalam hidupnya. Yang membuat ia bisa bekerja lebih keras dari yang lain. Nah saudara, Paulus sangat menyadari. Ia mampu melakukan begitu banyak hal karena kasih karunia Allah. Karena anugerah. Karena kemampuan yang Tuhan berikan kepadanya. Tentunya tidak lepas dari penolong yang diberikan Tuhan kepada kita. Yaitu Roh Kudus. Nah saudara. Inilah saudara yang perlu kita pelajari. Bahwa keselamatan terjadi dalam kehidupan kita. Di mana kita perlu sadar dulu kita adalah pengikut dunia. Dan hari ini Tuhan sudah tebus kita dari pengikut dunia. Hidup dalam jalan dunia yang pasti binasa saudara. Tuhan tebus dengan darahnya yang mahal untuk menyelamatkan kita. Sehingga memindahkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan juga kita perlu sadari bahwa keselamatan bukan karena perbuatan atau usaha kita. Tapi karena kasih karunia atau anugerah Tuhan. Nah saudara, tujuan keselamatan seperti tadi kita baca di ayat ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya saudara, ternyata Tuhan memilih kita untuk kita melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik bukan karena kita yang memilih untuk melakukannya. Tapi Tuhan yang menyiapkannya. Artinya begini saudara, untuk besok hari Tuhan sudah menyediakan ada begitu banyak perbuatan baik saudara. Tinggal yang harus kita lakukan untuk kita melakukan setiap kesempatan untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara, banyak kali orang menghentikan untuk berbuat baik karena melihat saudara siapa yang perlu dilakukan untuk berbuat baik. Siapa yang perlu saya kasihi. Seringkali kita melihat manusia untuk kita melakukan pekerjaan baik. Tapi saudara kita perlu belajar dan sadari seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan di dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya saudara, ini yang perlu saudara sadari. Satu hari kita semua sendiri-sendiri saudara harus menghadap tata pengadilan Kristus. Dan dikatakan kita semua harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama hidup di muka bumi ini. Baik atau jahat saudara. Jadi oleh karena itu kesadaran inilah yang seharusnya memotivasi saudara dan saya untuk kita selalu melakukan pekerjaan baik. Karena Tuhan menyediakan begitu banyak pekerjaan baik buat kita. Mari kita pilih untuk lakukan pekerjaan baik daripada melakukan apa yang menjadi keinginan kita atau hawa nafsu daging kita. Nah kita harus matikan agar roh kita semakin kuat saudara. Semakin saudara matikan daging, roh saudara akan semakin kuat. Tapi ketika engkau mematikan rohmu, yaitu keinginan untuk melakukan kebaikan, kau matikan, kau padamkan, kau tidak melakukannya. Maka dagingmu akan berkuasa. Nah dagingnya makin berkuasa dalam hidup seseorang, itu tidak akan mungkin membuat saudara menjadi pelaku firman. Karena kita hanya bisa melakukan firman dengan kekuatan roh Tuhan. Ya, dia yang akan memampukan kita.
Jadi setiap manusia berdosa yang diselamatkan diperintahkan kemudian oleh Tuhan untuk kita mengerjakan perbuatan baik. Maka tadi yang seperti kita sudah baca Filipi 4 ayat 5 bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Biarlah saudara dilihat sebagai orang baik. Saudara belum ngomong saudara. Orang sudah melihat saudara berkata engkau ada orang baik. Kenapa? Karena kebaikan hati saudara yang diikuti dengan tindakan atau perbuatan baik akan terekspresi pertama di wajah saudara. Wajah saudara akan ada kemuliaan Tuhan di sana. Ada sukacita, damai, sejahtera yang terpancar dalam kehidupan saudara. Nah, oleh karena itu saudara perlu sadari, keselamatan itu karena anugerah. Sama sekali bukan lisensi atau izin untuk bebas berbuat dosa ya saudara ya. Jadi karena kita mendapatkan anugerah jadi kita bebas gitu ya melakukan dosa, enggak begitu maksudnya. Nah, contoh perbuatan baik banyak banget. Saya nggak perlu sebut, sebetulnya saudara sudah ketahui. Yaitu kerinduan saudara bisa mengenal Tuhan. Itu adalah perbuatan baik yang Tuhan taruhkan di hati manusia. Tuhan menaruhkan begitu banyak pekerjaan baik untuk kita lakukan. Maka kalau saudara baca dalam Filipi 2 dikatakan ayat yang ke-13, di situ dikatakan segala pekerjaan dan kemauan datangnya dari Tuhan. Saudara punya keinginan untuk melakukan ini dan itu dan mengerjakan pekerjaan ini dan itu. Itu semua datangnya daripada Tuhan. Asal kita adalah orang benar saudara. Maka Tuhan akan menetapkan setiap langkah-langkah saudara. Jadi ada kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Itu adalah anugerah atau kasih karunia yang Tuhan taruhkan di hati saudara. Saudara mau datang sama Tuhan saat teduh berdoa, itu juga adalah perbuatan baik yang juga Tuhan taruhkan atau Tuhan sediakan untuk saudara lakukan. Saudara memberi diri untuk melayani Tuhan melalui talenta atau panggilan saudara masing-masing, itu pun juga adalah kasih karunia atau anugerah yang Tuhan taruhkan di hati saudara. Jadi saudara melayani Tuhan itu adalah kehormatan. Engkau sedang dipercaya oleh Tuhan untuk melayani Dia, Raja segala raja, penguasa alam semesta ini. Dia yang mengendalikan seluruh kehidupan manusia dan kehidupan bahkan seluruh alam semesta di dunia ini. Tuhan pengendalinya saudara. Adalah kehormatan ketika kita terpilih untuk melayani Dia. Saya mau katakan sekali lagi, jangan engkau melakukan seperti apa yang banyak orang lakukan dan berkata aku berhenti pelayanan. Halo saudara. Kalau kau bilang berhenti pelayanan, bukan engkau yang mau berhenti. Tuhan tidak lagi mempercayakan pelayanan itu kepada saudara. Kenapa? Karena pasti ada yang salah. Respon-responmu, sikapmu dan keputusanmu. Sehingga engkau diberhentikan oleh Tuhan untuk melayani Dia. Jadi kalau hari ini saudara masih bisa melayani, berarti anugerah atau kasih karunia atau kemurahan masih ada pada saudara. Sebab ada waktunya kasih karunia itu sudah tertutup. Saudara mau tapi saudara tidak bisa melakukannya. Mari saudara kita bangun karakter yang membuat kita menjadi seperti Kristus. Dan saya percaya ini hanya bisa terjadi kalau saudara adalah orang yang tekun. Sebagai orang benar, tetap jadi orang benar. Walaupun tetap jadi orang benar. Cuma satu caranya untuk kau bisa sampai ke garis finish. Yaitu matamu tertuju kepada Tuhan. Belajar abaikan setiap kehinaan yang ada di depan saudara. Ingat, pakai rumus cincailah, yaitu 1 Korintus 6 ayat 7. Adanya perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Kenapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Kenapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Jadi sudahlah, nggak apa-apa ya saudara. Asal orang itu lebih dekat sama Tuhan. Saya percaya walaupun jahatnya luar biasa, orang itu pasti bisa diubah Tuhan. Tugas saudara bahwa mereka tetap datang sama Tuhan dan Tuhan yang akan mengubah hidupnya. Demikian sahabat penerobos, mari kita belajar untuk melakukan perbuatan baik karena untuk itulah kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Oke sahabat penerobos, saya akan berdoa buat sahabat penerobos biarlah pengertian yang kita dengar hari ini membuat saudara memahami dan membuat saudara lebih mendekat lagi kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu. Betapa hebat dahsyat Tuhan mengajar, membimbing, menuntun kami Tuhan. Ini kami mau dimuridkan, kami mau diajar, kami mau diluruskan jalan kami. Agar kami sehari lepas hari semakin diubahkan dan semakin mengenal Tuhan secara pribadi dan semakin disempurnakan dalam ketekunan. Terima kasih Tuhan, hormat kemuliaan kami kembalikan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian sahabat Penerobos, saya tak mengundang sahabat Penerobos untuk bergabung bersama kami dalam komunitas pemuritan GOB. Silakan catat nomor di bawah ini dan katakan saya rindu bergabung. Saya akan kasih link Zoom buat saudara untuk kita bersama-sama belajar menjadi penerobos yang tidak terhentikan. Ya saudara, kalau saudara ketinggalan ada beberapa pelajaran mungkin saudara tidak mengikutinya, silakan saudara bisa lihat YouTube dan ketik sahabat penerobos. Saudara, kita akan belajar dan terus belajar. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.